Kalaulah kita bicara tentang rasa itu, maka rasa yang tertinggi itu ya sesungguhnya letaknya ada pada rasa yang berhubungan dengan keimanan. Dan kalau bicara keimanan, maka yang harus Anda masukkan dalam hati itu ya setiap hari lah ya, adalah bagaimana Anda merasakan cinta. Nah, itu yang mahal. Cinta kepada siapa? Paling utama pada Allah. Jadi saya kasih tips satu. Jadi dalam salah satu doa Anda ini minta sama Allah, ya Allah jadikan aku jatuh cinta kepada Engkau setiap hari. Nanti hidup Anda akan berbunga-bunga. Percayalah. Sholat Anda akan ada rasanya. Kalau kita jatuh cinta sama Allah. Akhirnya terjadi apa? Apapun masalah hidup kita itu nggak jadi lagi masalah karena tujuanku bukan di sini. Ketika ada orang nyakitin kita, zolimi kita, fitnah kita, gibah kita, segala macem, nggak ada urusan. Yang ngomongin saya di luar sana banyak nggak? Banyak. Yang jelek-jelekin saya banyak nggak? Banyak. Sama, Anda juga ada kan? Kalau saya bertemu dengan mereka, saya akan bilang sama mereka, saya akan katakan, Anda bukan musuh saya. Musuh saya itu apa? Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Udah jelas. Sehingga kita nggak baper kan? Baper lagi. Ngapain baper? Gitu. Sehingga dalam hati itu isinya apa? Nggak ada lagi isi yang sifatnya benci, marah, ngapain. Saya tidak mau ketemu Allah nanti, kita semuanya, kita nggak mau ketemu Allah nanti dalam atau hati kita itu masih berlimpah dengan kebencian, kemarahan, dengki, hasad, ngapain. Jadi kalau Anda mulai sekarang mau hidup lebih damai, tentram, maafkan aja semua orang yang pernah menyakiti kita. Sampaikan. Ya, bahkan saya pernah, bukan pernah sih, baru-baru inilah bertemu dengan seorang yang konsul ke saya bilang, seorang laki-laki lah, masih muda umurnya. Terus saya bilang sama dia, kamu tuh nggak sakit, saya bilang, fisikmu nggak sakit, saya bilang gitu. Yang sakit hati dan jiwamu. Saya ngomong gini ngasal, enggak, saya bilang. Ada obat nggak dikasih sama dokter? Nggak ada, nggak ada, emang nggak ada. Tapi tiap 2 pekan sekali, 14 hari sekali, sebulan sekali dia pergi ke rumah sakit berobat. Berarti sebenarnya yang sakit apa? Jiwamu kan. Dan saya tahu kan, yang bikin sakit jiwamu itu saya tahu. Bukan saya ngedukunin dia gitu, bukan, karena saya tahu ceritanya. Sekarang kalau kamu mau sehat, caranya gimana? Maafkan ini, maafkan ini. Bahkan orang yang paling membuatmu tuh sengsara dalam hidup karena gara-gara ulahnya dia di masa kecilmu, saya tahu masa kecil ya, pertunjukan kemarahan, kebencian, permusuhan yang dipertontonkan saat itu dan kamu rekam dari matamu dan menjadi sarapan pagi, makan siang, makan malammu setiap hari sehingga meradang tuh hati. Orang itu saya tahu, kamu datangi satu hari kelak sama dia. Saya bilang sama dia gitu, kamu datangin dia, saya bilang. Lalu kamu bilang sama dia, Bapak terima kasih atas pelajaran hidup Bapak kepada saya. Ketawa dia. Oh gitu ya Bang? Iya. Ketemu dia. Tapi dalam keadaan Anda sudah jadi pemenang dulu. Datang sama dia udah nggak ada lagi rasa apapun. Karena saya tahu kamu lihat muka dia aja, pengen kamu timpuk pakai batu kan? Tak bisa begitu. Kamu datang sama dia, jiwamu tuh sudah di atasnya dia, sehingga kamu salami. Bahkan kalau kamu punya uang, saya bilang, atas pelajaran hidup Bapak ke saya, yang pelajaran hidup itu semua bukannya nyaman. Permusuhan, pertikaian, kebencian itu di keluarga itu, subhanallah. Saya mau kasih Bapak hadiah umroh, saya bilang. Ilustrasinya begitu. Kalau bahasa Arab itu samih, antarobih, maafkan Anda jadi pemenang. Gak ada gunanya. Sehingga nanti dia, saya ngomong gitu doang, dia udah ngebayangin
cerita skripnya itu kayak apa tuh dia nggak bayangin tuh, sampai disenyum. Kok cakep ya bang? Iyalah, enak kan hidup kayak begitu kan? Enak. Daripada sekarang meradang-radang tuh hati kan,